perkenalkan, nama saya Merlin Tresia Borusiaan, NPM 2208401117, mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini, saya akan membuat tampilan website dan cara memasukkan foto ke dalam website. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu new text file. Di sini kita save dulu filenya, save as, dan saya akan menyatukan filenya ke dalam folder project portfolio. Di sini saya membuat nama filenya .4, lalu div filenya HTML. Nah, ini merupakan struktur HTML, yang mana setiap kali kita membuat HTML, ini harus ada. Lalu di dalam headnya ini, kita akan masukkan titelnya. Di sini saya membuat titelnya portofolio. Jadi yang akan kita bikin adalah portofolio di website. Lalu link relnya ini adalah icon, yang mana nanti icon itu akan muncul di samping my portfolio di paling atas website, atau nama website kita gitu. Nah, jadi kalau di body ini kita akan masukkan isinya gitu. Karena kita membuat portfolio, maka yang pertama kita buat adalah menu kontainer. Ini menu kontainer. Kita kasih komentarnya dia. Nah, selanjutnya kita akan buat menu, bagian menu maksudnya. Sama saja teman-teman, hanya tinggal kita ganti kontainer ini menjadi menu. Begitu juga yang div kelasnya. Di bagian menu ini kita akan masukkan foto dengan kodenya img src fotoku dengan format JPEG. Nah, ini kalau isi fotonya ini teman-teman, kita bisa menggunakan foto apa aja sesuai kebutuhan kita, dan saya membuat ukurannya itu 80 pixel. Lalu di dalam kontainer ini kita masukkan bagian link bersama kodenya dengan yang menu, hanya berbeda ini aja, berbeda namanya. Nah, di sini kita masukkan href, yaitu ada about, project, kontak, dan ini opsional ya teman-teman, mau diganti dengan apa aja sesuai kebutuhan kita masing-masing. Dan karena ini adalah tugas praktik video dan ini yang tersedia, maka ini yang saya buat karena ini yang diminta. Lalu setelah bagian kontainer, kita masuk ke bagian isi. Dan bagian isinya itu merupakan isi dari bagian link ini. Kita akan masukkan data ke about, ke project, ke kontak. Nah,
ini bagian isinya, dan ini adalah bagian about yang tadi ya teman-teman. Bagian about yang ini kita masukkan datanya. Karena di sini saya menggunakan foto saya pribadi, maka isi dari about ini adalah data diri saya sendiri. Kita bisa menggunakannya, atau teman-teman bisa menggunakan foto yang lain sesuai kebutuhan. Nah, setelah di bagian about, lanjut kita ke bagian project. Bagian project. Bagian project ini isinya project-project apa saja yang sudah teman-teman pernah buat gitu. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman, sebagai contoh project yang sudah saya buat adalah buang background gambar, dan yang kedua adalah translator. Ini adalah kodenya, kode programnya. Lalu kita lanjut ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini itu adalah yang berisi tentang ini bisa kita lihat sama-sama di bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini misalnya ada orang yang ingin memberikan saran atau kritik tentang website yang kita buat. Jadi kita akan menyediakan yaitu email misalnya, baru kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa menyediakan kayak nomor WA atau Instagram, Facebook yang kira-kira bisa untuk dihubungi sama orang lain gitu. Ini bagian kontak. Lalu coba kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita Ctrl S dulu, lalu kita tarik. Nah, ini praktik penuh-4. Nah, ini adalah isi dari yang kita buat tadi. Ini bagian project, about, kontak. Nah, ini adalah foto yang saya bilang tadi, foto saya sendiri. Jadi data-datanya pun tentang data-data saya sendiri. Nah, ini adalah bagian kontak, bagian project, yang mana kalau kita ada orang yang ingin memberikan saran atau kritik mengenai website kita, mereka bisa menghubungi kita melalui email, atau mereka bisa langsung berkomentar gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat kode CSS-nya. Kalau yang ini tadi kode HTML-nya, yang kita buat sekarang ini adalah kode CSS-nya yang akan mengatur atau merapikan isi dari project yang kita bikin tadi. Sama seperti yang sebelumnya, kita save dulu. Nah, untuk save-nya kita satukan dalam satu folder filenya tadi. Di sini saya akan membuat style lalu tipe filenya CSS.
Di bagian CSS ini, pertama yang kita atur adalah body. Di CSS ini yang pertama kita buat adalah body ya teman-teman. Body. Nah, di body ini kita akan membuat background color. Ini terserah kita mau bikin warna apa aja. Disini saya membuat warna blue. Lalu kita akan buat marginnya dengan margin 0. Lalu padding setelah itu kita akan bikin style CSS untuk container. Kita bikin background colornya. Di sini saya contoh saya buat warna aqua. Dengan padding 10 pixel. Displaynya kita bikin flex. Lalu kita buat CSS untuk menu. Di menu kita bikin background colornya aquamarine. Ukurannya atau widthnya 15%. Height-nya 100 pH. Padding top. Hanya padding doang, yang ini padding top 10 pixel. Nah, kalau text align ini agar menu itu, isi dari menu itu berada di tengah-tengah. Ini kita bikin center. Lalu selanjutnya CSS untuk menu gambar, IMG. Kita buat border radius yang artinya agar gambarnya tadi apa ya teman-teman, bulat. Tapi di sini kita bikin 50%, jadi kita berbentuk oval. Border radiusnya 50%. Lalu border ini kita bikin 5 pixel. Border 5%. Nah, ini teman-teman sebagai contoh aja warnanya. Lalu kita bikin CSS untuk link A.
Di link ini kita masukkan teks decorationnya, non. Displaynya display block, marginnya 30 pixel dan 0 pixel. Selanjutnya link cover. Over ini kita masukkan teks dekorasinya sama seperti tadi, cuman kita bikin underline. Lalu colornya kita buat kita buat medium. Ini terserah warnanya. Font size-nya 105%. Selanjutnya kita buat CSS untuk isi. Margin dan isinya kita buat margin aja. Margin 0 pixel dan 8%. Selanjutnya isi IMG untuk gambar. Di dalam CSS isi IMG ini hanya kita buat ukuran width 400 pixel. Setelah kita buat untuk CSS-nya, yang terakhir adalah kita buat bagian road. Road itu jadi ketika nanti kita scroll dia bisa lambat. Kita buat road. Di sini kita bikin scroll. Ini teman-teman, biar ini kita bikin smooth biar dia lambat. Jadi kita nanti ketika kita klik about, project, kontak, dia akan langsung ke menu atau ke isinya gitu. Nah, kita Ctrl S, lalu di HTML-nya tadi kita tautkanlah CSS-nya itu link rel style sheet href, baru kita masukkanlah nama filenya. Tadi kita bikin nama filenya adalah style CSS. Lalu kita Ctrl S, lalu kita akan lihat. Nah, ini adalah hasilnya yang kita kerjakan tadi. Coba bisa lihat sendiri ya. Ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika ada kekurangan atau kata yang salah,
mohon dimaafkan.